Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam semangat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat menyaksikan video pembelajaran bahasa Indonesia hari ini ya. Silakan simak, pahami dan pelajari dengan baik. Hai semua, sekarang kita masuk ke pengertian teks debat. Teks debat adalah kegiatan argumentasi antara dua belah pihak atau lebih, baik secara perorangan maupun kelompok, dalam mendiskusikan dan memutuskan sebuah masalah dan perbedaan. Debat diperlukan untuk melatih keberanian, agar kalian tahu mental dalam mengemukakan pendapat di muka umum, serta melatih untuk mematahkan pendapat dari lawan debat. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri debat. Yang pertama, terdapat dua sudut pandang, yaitu afirmatif, artinya pihak yang menyetujui emosi atau topik, dan negatif atau oposisi adalah pihak yang tidak menyetujui topik. Yang kedua, adanya suatu proses saling mempertahankan pendapat antara kedua belah pihak. Yang ketiga, adanya saling adu argumentasi atau pendapat yang bertujuan untuk memperoleh kemenangan. Yang keempat, adanya sesi tanya jawab yang bersifat terbatas dan bertujuan untuk menjatuhkan pihak lawan itu. Yang kelima atau yang terakhir, adanya pihak yang berperan sebagai penengah yang biasanya dilakukan oleh moderator. Berikutnya ada jenis-jenis debat. Yang pertama ada debat parlementer atau majelis, merupakan debat yang bertujuan memberi dan menambah dukungan bagi undang-undang tertentu dan semua anggota yang ingin menyatakan pandangan dan pendapatnya. Debat parlementer ini merupakan ciri badan legislatif. Yang kedua ada debat pemeriksaan ulang untuk mengetahui kebenaran pemeriksaan terlebih dahulu. Merupakan sebuah debat yang bertujuan untuk mengajukan serangkaian pertanyaan yang satu dan yang lainnya berhubungan erat, yang menyebabkan para individu yang ditanya menunjuk posisi yang hendak ditegakkan dan diperkokoh oleh sang penanya. Debat pemeriksaan ulang adalah suatu teknik yang dikembangkan di kantor-kantor pengadilan. Yang selanjutnya ada debat formal atau debat konvensional. Debat ini bisa jadi disebut debat pendidikan. Merupakan sebuah debat yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi dua tim pembicara untuk mengemukakan kepada para pendengar sejumlah argumen yang menunjang atau yang membantah suatu usulan. Debat formal didasarkan pada konversi debat bersama secara politis. Dalam melakukan sebuah debat atau memberikan pertanyaan dalam debat, ada normanya. Yang pertama, pengetahuan yang baik tentang pokok pembicaraan. Yang kedua, kompetensi atau kemampuan dalam menganalisis. Yang ketiga, pengertian mengenai prinsip-prinsip argumentasi. Yang keempat, apresiasi terhadap kebenaran fakta-fakta. Yang kelima, kecakapan menemukan buah pikiran yang keliru dengan penalaran. Yang keenam, keterampilan dalam pembuktian kesalahan. Yang ketujuh, pertimbangan dalam persuasi. Yang kedelapan, keterarahan, kelancaran, dan kekuatan dalam cara atau penyampaian pidato. Selanjutnya ada etika dalam bertanya. Yang pertama, mengetahui segala sesuatu secara sempurna sebelum mengajukan pertanyaan agar tidak dipatahkan oleh lawan debat kita. Yang kedua, harus bersungguh-sungguh dalam mencari sebuah informasi. Yang ketiga, jangan menguji pembicara ya. Yang keempat, harus singkat dan tepat. Yang kelima, jangan berbelit-belit. Yang keenam, bersihkan pertanyaan dari prasangka emosional. Jadi harus tenang ya dalam memberikan sebuah pertanyaan dalam debat. Yang ketujuh, ajukan pertanyaan-pertanyaan dengan sikap yang wajar ya. Yang kedelapan, pertanyaan kita harus memiliki tujuan. Yang kesembilan, ajukan pertanyaan-pertanyaan khusus. Yang terakhir, hindarkan jauh-jauh cara berpikir yang tidak masuk akal ya.
Nah, itulah pemaparan mengenai materi debat hari ini. Selanjutnya, kalian tetap harus mengerjakan tugas ya. Tugas kalian adalah carilah sebuah tayangan atau program acara TV mengenai debat, kemudian kalian buat simpulannya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini. Semoga dapat menjadi manfaat dan pengetahuan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.